Bismillahirrahmanirrahim. Burung dara hinggap di batang salam sambil sesekali membersihkan bulu. Awal kata saya ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta saudara sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan ridhonya jualah kita masih bisa melakukan aktivitas kita walaupun di masa pandemi virus corona seperti saat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja beserta para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta kita dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Helena Nurjatul Hafifah, perwakilan dari SMA Negeri 1 Magar, Kabupaten Belitung Timur. Adapun saya berdiri di sini bukanlah untuk bernyanyi, bukan pula untuk stand up comedy, tetapi saya berdiri di sini untuk mengikuti lomba pidato online Temu Ilmiah Hukum Season 4 yang diselenggarakan oleh Universitas Bangka Belitung tahun 2020 dengan mengangkat tema Persatuan Indonesia. Adapun judul pidato yang akan saya bawakan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah Membangun Generasi Milenial untuk Persatuan Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0. The Next Great Generation. Begitulah ungkapan kata sebagai representasi dari generasi milenial yang dituliskan oleh Neil Howe dan William Strauss dalam buku mereka Millennials Rising. Generasi milenial. Ungkapan ini sudah sering terdengar di kalangan Indonesia yang merujuk pada pemuda-pemudi yang diharapkan mampu membawa persatuan di era kemajuan. Generasi milenial Indonesia saat ini harus berhadapan dengan tantangan besar berupa revolusi industri 4.0. Emmanuel Dimitros Hatzakis dalam artikelnya The Fourth Industrial Revolution menyebutkan bahwa salah satu ciri dari era revolusi industri yang keempat adalah semakin banyak perkembangan teknologi yang digunakan dalam kehidupan. Fenomena ini sekarang terlihat jelas dalam kehidupan kita masing-masing. Memang, jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteksnya adalah konteks industri yang mencakup bisnis, pasar, produksi, dan berbagai sektor lainnya yang saling berhubungan. Akan tetapi, dalam pidato ini, saya akan membawakan konsep revolusi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat merupakan elemen terpenting dalam industri kehidupan yang menyangkut masa depan bangsa. Dunia, termasuk Indonesia, sekarang memasuki era modernisasi, otomasi, digitalisasi, industrialisasi, penggunaan teknologi dan internet yang akan menjadi basis dari kegiatan di berbagai sektor, mulai dari sektor sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, bahkan politik. Dampak dari era revolusi industri 4.0 tentu telah menyentuh segala ranah, termasuk gaya hidup bangsa Indonesia hingga Pancasila sebagai ideologi negara. Revolusi industri 4.0 tentunya membawa pengaruh positif sekaligus pengaruh negatif. Permasalahannya adalah apakah kaum milenial bangsa Indonesia selalu mampu memanfaatkan segala pengaruh positif dan membendung diri dari segala pengaruh negatif? Salah satu dampak positif dari era revolusi industri 4.0 adalah kemudahan dalam mengakses teknologi dan informasi. Namun,
perlu kita garis bawahi. Dari kemudahan tersebut muncul dampak negatif seperti keterbukaan informasi yang berujung pada sara atau hoax yang berakhir dengan disintegrasi bangsa. Dan konten pornografi yang dapat merusak moralitas dan mental bangsa. Sebagai contoh, penyalahgunaan media sosial yang disalahgunakan oleh segelintir orang untuk membuat kegaduhan sosial. Penyakit media sosial yang berkonten ujaran kebencian, intoleransi, informasi fiktif, hoax dan sara, semuanya menghiasi jagat media maya. Menjadi penting untuk diperhatikan berkaitan dengan kepentingan berbangsa dan bernegara. Kebebasan berpendapat juga berasumsi terkadang membuat berita kecil dibesar-besarkan dengan berdasar perspektif masing-masing kepala. Sebagai contoh, mengenai isu politik Indonesia yang semakin hari semakin tidak memunculkan kredibilitas yang baik. Media sosial yang berfungsi sebagai media percepatan informasi malah berubah menjadi ladang adu domba untuk mencari eksistensi. Kegaduhan dan isu-isu sosial inilah yang berdampak pada perpecahan bangsa Indonesia. Berita-berita yang tersebar kebanyakan adalah berita semu dan palsu, hoax yang bersifat provokasi sehingga bangsa menjadi lerai akan kasih. Kominfo tahun 2018 menyebutkan bahwa sebanyak 92,40% berita-berita yang tersebar sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2018 adalah berita hoax serta berkonten ujaran kebencian. Di sisi lain, selain hoax, bangsa ini menghadapi persoalan besar, yakni berupa pornografi yang dapat merusak mental bangsa hingga berujung pada perilaku amoral, pelecehan terhadap masyarakat sosial, penyimpangan seksual, seks bebas, dan lainnya. Statistik aduan Kominfo menunjukkan hingga September tahun 2019 terdapat konten pornografi dengan angka sebesar 1.1.621 konten. Bisa kita bayangkan, fenomena ini semakin hari secara tidak sadar mengancam keselamatan nasional dan menimbulkan perpecahan bangsa. Adanya penyebaran hoax dapat menimbulkan kemunduran moral yang membahayakan peradaban, khususnya bagi generasi bangsa Indonesia. Propaganda yang terjadi setiap hari akan menimbulkan perpecahan bangsa dan memudarnya nilai ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Hal ini dikarenakan karena pengetahuan masyarakat yang masih terbatas dan belum bijak dalam menggunakan media sosial. Upaya yang bisa kita lakukan adalah penataan kembali sistem penyebaran informasi dan literasi media sosial perlu digencarkan kembali untuk disosialisasikan agar masyarakat lebih selektif dan cerdas dalam menggunakan media berkomunikasi. Kampanye memerangi ujaran kebencian serta payung hukum yang jelas juga perlu digaungkan demi mempersempit para pelaku penyebar hoax. Dan yang paling penting dan paling utama adalah kesadaran diri pribadi masing-masing sebagai insan berbangsa dan bernegara, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang mampu menyikapi era revolusi industri 4.0 dengan sebaik-baiknya. Bagaimanapun, persatuan dan kesatuan bangsa harus kita jaga bersama. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saudaraku, persatuan adalah tiang penyangga daya suatu negara. Kemajuan dan kemunduran suatu negara ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang bersatu. Bangsa yang hancur adalah bangsa yang berseteru. Pantas Imam Al-Ghazali menegaskan, bersatulah seperti kedua tangan ini,
Jangan bercerai-berai seperti kedua telinga ini. Ketika tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang. Ketika tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Pada akhirnya kita jalan goyang-goyang. Akan tetapi jika kedua tangan ke depan, persis vampir laksana satria baja hitam. Ilustrasi tersebut mengisyaratkan bahwa pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebab perbedaan yang muncul dari keberagaman negeri ini sangat luar biasa. Tidak mustahil munculnya fanatisme buta, perselisihan tidak sehat, bentrok-bentrokan, perpecahan yang bisa meluluh lantahkan nilai-nilai kebersamaan. Realitas sering menunjukkan gara-gara perbedaan pendapat yang diperkokoh oleh kepentingan pribadi dan kelompok, lantas pisah partai, putus silaturahmi, bahkan berakhir dengan saling tonjok, saling rampok, bahkan saling bacok. Na'udzubillahi min zalik. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta saudara sebangsa dan setanah air di mana pun berada. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa generasi bangsa mempunyai peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, apalagi dihadapi dengan era revolusi industri 4.0 di mana kita sebagai generasi muda, khususnya generasi milenial, untuk bijak dalam menggunakan teknologi dan informasi yang semakin berkembang, juga siap menghadapi ancaman yang dapat mengancam perpecahan bangsa. Apakah rela bangsa yang besar dibangun susah payah oleh para pendahulu kita dengan genangan air mata, cucuran keringat, bahkan kocoran darah para syuhada? Ini harus porak-poranda demi kepentingan pribadi dan golongan? Tentu tidak. Oleh karena itulah, kepada saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita kokoh kebersamaan, kita bangun persatuan, kita junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua, sehingga kita bisa menjadi bangsa yang maju, juga bangsa yang beradab. Saya jadi teringat dengan kata Bung Karno, perjuanganku lebih mudah melawan penjajah, namun perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Corona membuat Indonesia dalam darurat, hingga kita harus di rumah saja. Negara dan bangsa akan menjadi kuat dengan kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Usikum binafsi bitaqullah. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.